Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat Joyo Santri Adventure, pada video kali ini kita akan belajar dari Ustadz Salim Fillah. Pentingnya kita agar bijak, jangan asal dan jangan terlalu mudah mengatakan wah itu bid'ah, itu nggak ada tuntunannya dari agama. Berarti kalau sesuatu yang nggak ada tuntunannya itu mengada-ada, itu sesuatu yang baru dalam agama dan itu dinyatakan bid'ah. Nanti idik-idik bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Padahal bid'ah itu sesat atau dolalah, dan sesat itu tempatnya di neraka. Maka harus sangat hati-hati untuk mengatakan bahwa itu bid'ah. Padahal sama halnya kalau kita mengatakan itu bid'ah, itu sama dengan itu neraka tempatnya, bahaya. Jadi ada hal yang yang kita tuh mungkin nggak tahu gitu ya, kenapa itu dilakukan dulu tuh, awal mulanya itu seperti apa kok itu seperti itu dilakukan, kemudian filosofinya apa. Jadi kalau kita udah tahu, mungkin kita menjadi akan hati-hati dan mungkin nggak akan berani mengatakan asal mengatakan itu bid'ah gitu ya, walaupun seperti nampak itu nggak ada tuntunannya dalam agama. Oke, kita simak ya. Ceritanya begini, dulu ketika Islam masuk ke Nusantara, ternyata ada yang ikut pengen dompleng, yaitu orang-orang yang membenci Khulafaur Rasyidin. Mereka tidak suka pada Khulafaur Rasyidin. Itu ada yang pengen dompleng dakwah ini. Makanya salah satu dalam legenda Jawa itu, Wali Songo itu ada yang namanya Syekh Siti Jenar. Kenapa disebut Siti Jenar? Siti artinya lemah, Jenar itu abang, tanah merah. Itu adalah tanah yang tersiram darah Husain radhiyallahu anhu, tanah Karbala. Jadi dia datang juga sebagai seorang mubalik ke Nusantara, berdakwah dan memang dapat pengikut. Di dalam naskah Babat Pangeran Adilangu tentang murid Syekh Siti Jenar namanya Ki Kebo Kenongo yang berkedudukan di Pengging Boyolali, yang kemudian dituduh bughat, memberontak, membangkang kepada Kesultanan Demak. Itu Ki Ageng Pengging itu punya 2 ekor anjing. Anjing ini dia lempari batu kalau sedang marah. Anjing ini oleh beliau diberi nama Abu Bakar lan Umar. Jadi kebenciannya sampai di level itu. Maka kata kakek saya, beliau mengatakan, maka para raja dinasti Mataram itu mengkreasi satu amal, sebenarnya bukan amal, tidak termasuk di dalam sholat, dia diletakkan di luar sholat, hanya sebuah perkataan untuk menjaga masjid-masjidnya dari pengaruh Syiah. Caranya bagaimana? Al-Khalifatul Ula Amirul Mukminin Abi Bakr Siddiqi hal tardu'an, maka dijawab nardu'an. Al-Khalifatul Tsani Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hal tardu'an, nardu'an. Nah, pertanyaan kemudian dijawab hadirin, nardu'an ini untuk menjaga rakyat Mataram dari pengaruh Syiah. Ternyata begitu caranya. Nah, saya tanya, mau kong nggak jadi bid'ah boh itu? Wow, nggak ada tuntunannya kok melaksanakan yang seperti itu. Yo dianggap bid'ah ya piye ya le, ning itu ketika itu diperlukan untuk menjaga akidah. Ya orang Syiah ikut tarawih di situ mesti nggak kuat, mesti metu nggak kuat itu kalau kemudian dengar yang begitu-begitu di dalam tarawih. Makanya itu menjaga akidah masyarakat awam. Turno ya le, wong itu kan di luar sholat. Wong di luar sholat iki kowe takon karo jejermu, ngelak orai? Terus dijawab mboten. Ngono kuwi ngelak ora? Ngelak. Ngono ki ora? Nggih pareng. Ha mosok takon kowe rido karo Abu Bakar pura? Ngono kok ora oleh. Lah ya oleh to le. Jadi ini bahasa kakek saya ketika menjelaskan bahwa yang seperti ini dulu dipakai untuk menjaga akidah. Masya Allah, kalau itu benar memang demikian keadaannya, betapa luar biasanya bagaimana para ulama ini kemudian menjaga kita semua, masyarakat awam, dari pengaruh-pengaruh yang berbahaya. Baik, seperti itulah penjabarannya ya.
yang sering nanti akan didapati beberapa perbedaan-perbedaan dalam amalnya itu antara NU Muhammadiyah ini yang organisasi besar ya. Nah, kalau terjadi perbedaan-perbedaan itu, maka jangan sampai asal mengatakan, contohnya ada yasinan di NU, di Muhammadiyah enggak. Kemudian ada 3 hari, 7 hari kalau orang meninggal kan, 100 hari. Di Muhammadiyah enggak. Nah, itu ada sejarahnya. Kemudian memang itu di ajaran serap baku di ajaran Islam enggak ada. Kemudian Muhammadiyah pilih enggak melakukan. Nah, di NU melakukan hal itu atas dasar salah satunya seperti itu tadi. Salah satunya yang dijabarkan oleh Ustadz Salim Filah tadi. Jadi kalau kita memang enggak tahu ya, jangan buru-buru mengatakan itu bid'ah, karena mengatakan itu sama juga mengatakan kamu tempatnya di neraka. Wah, itu bahaya berat. Ya ngomong aja, kalau memang nggak cocok, beda aja, nggak masalah. Jadi antara NU Muhammadiyah itu banyak perbedaan, tapi ya sudah, memang nggak sama, dan saya nggak cocok, ya udah nggak cocok aja. Tinggal tidak melakukan itu. Yang NU juga tidak seperti yang dilakukan di warga Muhammadiyah. Warga Muhammadiyah tidak seperti yang di warga NU. Nggak cocok, tapi nggak masalah, tidak saling terus membid'ah-bid'ahkan. Mungkin bagi yang masih belum begitu paham ya, masih terjerumus di area akan mengatakan bid'ahan tadi. Tapi bagi yang sudah paham, maka kalimat ungkapan itu sudah bisa bisa dibuang. Karena apa? Karena sudah mengerti ya. Nah, dan semua yang dilakukan itu ada dasarnya, sekali lagi. Apalagi kayak NU melakukan amalan-amalan itu dari para kiainya, dari masaih-masaihnya, itu ada dasarnya. Salah satunya dengan tadi itu. Misalkan salam, habis salam salaman, habis sholat salam kiri kanan, terus kiri, terus salam tangan. Nah, itu tidak ada dalam rangkaian sholat. Tapi kalau habis sholat terus salaman, atau habis sholat terus ambil air minum, itu kan nggak ada masalah gitu. Nah, di warga Muhammadiyah, karena khawatir itu menjadi suatu yang tambahan dalam ibadah, memilih tidak melakukan itu. Mungkin sebelum sholat salaman, ya salaman dulu, lalu ketemu salaman. Jadi itu pilihan-pilihan yang kadang sesuatu yang untuk membijaksanai ya. Tapi jangan sampai terjerumus pada kalimat-kalimat yang bahaya. Wah, itu bid'ah, itu nggak ada di dalam Islam, itu bid'ah, bahaya. Kalau memang nggak cocok, nggak cocok aja. Terutama ini NU Muhammadiyah ya, ini yang organ besar, dan ada beberapa perbedaan ya, harus disikapi dengan bijaksana. Oke, semoga kita menjadi warga Indonesia yang beragama Islam dengan baik, dengan bijak, dengan taat, dengan berjamaah ya, berkelompok, menjaga keutuhan NKRI ini dengan kokoh ya. Jangan lupa bahagia, ucapkan alhamdulillah amin, karena ucapan itu yang akan menyempurnakan nikmat dan rasa syukur kita kepada Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.